Halo, Deng. Halo Kak, Oke. Kemarin kita bahas apa, Dek? bahas masih logaritma Kak, Oh iya ya. Besok, Dek. Kan udah 5 hari menuju. Kamu tes tanggal berapa, Dek? tanggal 28. Oh, masih 6 hari lagi. Kita lesnya setiap hari. Terus kita mulai membahas paket soal ya, Dek. Paket soal STPN. Untuk pembayarannya gimana Kak? Oh, nanti tak buat nota ya, bentar. Oh iya, Pokoknya, udah terdengar suaraku? udah. Oke, pokoknya kita udah nggak bahas materi apapun lagi. Pokoknya fokus soal, ya, fokus soal yang memang benar-benar muncul gitu loh. Nah, mungkin materi kita stop hari ini nanti. Mungkin kita bahas materi terakhir hari ini ya. Berarti logaritma kita anggap sudah selesai kemarin. Kita coba beralih ke lingkaran atau persamaan kuadrat atau yang lain. Ya, kita mulai ngebut ya. Jadi kamu juga terima-terima aja karena memang materinya banyak, banyak banget. Terus kita memahami waktu juga, waktunya sedikit dan belum selesai. Jadi ya kamu selain bimbel ini, pokoknya aku pesan kamu belajar sendiri ya. Jangan, Ya, pokoknya jangan gantung ya, jangan gantung ke sama bimbel gitu. Jadi aku pesanku pokoknya belajar terus. Nah, selama seminggu ini aja, Dek. Seminggu ini aja fokus kamu matematika gitu. Nggak usah fokus lari lah, nggak usah fokus sama apa itu nggak penting. Jadi fokusmu CBT dulu. Minimal, minimal kamu harus dapatkan nilai 40 lebih. Kalau kamu di bawah 40, insya Allah, tak jamin itu nggak lolos karena kemarin itu ya muridku dari Lampung itu yang tak antar itu sampai Jogja itu antar deh. Itu dia 40. 40 apa 39 ya? 40 kata Dan itu pun cadangan. Kata dia 38 deh. 38 atau 40, 38. Si 40 lolos deh kata. Yang 40 itu anak karangannya lolos. Tapi kok tadi gede ini tuh. Kok tadi gede? Sik, Dek. ya Kak. Udah enggak. Nah, dia yang 38 itu lolos tapi cadangan. Nah, piye kuwi? Nah, kuwi ketar-ketir kan kalau cadangan. Jadi usahakan kamu 50. Nah, 50 itu kamu udah dengenah lolos. Nah, udah tak jamin lolos itu kalau kamu 50. Tapi kalau kamu 40 masih ketar-ketir karena kamu domisilimu Jawa Tengah otomatis sainganmu berat-berat ya. Karena anak-anak Solo itu pintar-pintar aja tak aku nih pintar-pintar tak Solo-Soloi. Nah, jadi kamu kalau bisa lawan mereka ya. Jadi pelajari apa yang telah kita pelajari, perdalami lagi karena soal-soal tidak semudah itu, tidak semudah yang kamu pikirkan. Kamu eh, boleh jadi kamu nanti boleh jadi kamu nanti boleh jadi kamu nanti kaget dengan soalnya karena emang sulit. Ya, nggak apa-apa lah. Alah, wis ben lah. Soalnya angel apa ora wis rambuh, buh, ramudeng pokoknya penting ade fokus ngono wae sinau. Darah sinau daripada ra ngomong-ngomong lagi kayak ngomong ya. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, kita review semua materi dulu ya. Review semua materi yang belum tak terangin coba deh apa deh. Bentar ya, tak tak tampilin materi-materi yang keluar. Dokumen bimbel.
Nah, coba Dek. Induksi matematika itu nggak agak penting. Eksponen wes. Oh, komposisi fungsi komposisi inverse urung, Dek. Koordinat Grafik koordinat koordinatnya grafik lingkaran, transformasi geometri. Iya, itu yang belum. Coba kamu pilih apa? Mau pilih koordinat kartesius, koordinat kutub, komposisi inverse apa persamaan lingkaran? Kayaknya lingkaran aja nggak sih, Dek? Karena itu sulit. ya Kak. Ya, oke. Karena ini kemarin toh, kemarin tuh anak-anak tuh pada kesulitan pas persamaan lingkaran. Word. Bersabar. Kamu kalau ada, kamu punya buku STPN nggak sih, Dek, yang kayak gini? Alah, rada gawa. Yang STPN yang buku biru sama buku krem, nggak punya? Nggak ada Kak. Ya wes, nggak apa-apa. Besok kita bahas. Oh iya, kan ini yang las ini banyak banget toh, Dek. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kalau kamu tak barengkan bahas soal paket itu nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa Kak. Oh, karena waktunya tuh nggak ada. Malah ada ini toh, anak Karang Pandan dekatku tadi. Itu 3 kali sehari ya, Dek, lesnya. Udah kayak minum Saya obat. juga punya kenalan dari grup gitu Kak, dari Karanganyar. Nah, setan itu kalau bisa bareng tesnya. Lah, tergantung, Dek. Sama bunga kok Kak aku Kak. Oh, Satu sama sesi bunga. juga. Wih, Iya. alhamdulillah. Iya, berarti kamu bareng bunga. Kamu nggak pengen ikut? Iya, ngapain, Dek? Mbak menawa pengen ikut gitu Kak. Iya. Reuni-reuni gitu. Kamu udah ada penginapan belum? Belum Kak. Kayaknya gimana, Mauan? Kayaknya mau nginep di Solo aja terus nanti KRL-an. Lah, ojo, Dek. Kok kalau ada apa-apa, Kenapa Kak? kayaknya mending kamu nginep pisan di Jogja. Jadi nek di Solo KRL malah pra kesel loh engko. Udah biasa loh Kak. Oh, udah biasa. Oke, oke. Kalau di Jogja itu saudara saya itu di Bantul Kak, agak jauh sama STPN sana. Temenku ada Jogja deket UGM, mau po? Kamu nginap di sana. Nggak usah Kak, nanti repotin malah. Kamu negerinya mana, Dek? Deket Karanganyar nggak? Ya kalau kalau ke Magetan deket Kak. Kalau ke Karanganyar paling 1 jaman. Kok Magetan? Loh, kok malah Magetan atau Heram? Deket no Kak, perbatasan sini tuh perbatasan Ponorogo sama Magetan. Walah. Ya kamu ke Karanganyar apa ya? Tak anterin nanti. Lah aku loh, temanku Jogja loh, Dek, banyak banget. Mau po? Sebenarnya juga banyak sih Kak, tapi nggak mau ngerepotin orang gitu loh Kak. Rok, enggak, Den. Aku mah kan ke Jogja main. Aku loh, muridku yang Oh, ini. Muridku yang D4 ini. Kemarin iya, yang baru aja main ke Tangmangu itu Dela sama itu mereka kan ngekos juga dan deket iya. SPN gitu loh. Nanti kalau kamu iya gitu gitu nggak apa-apa, Dek, nanti tak anterin. Dulu aku kemarin tahun kemarin tuh nganterin yang muridku dari Lampung karena emang lesnya di sini offline mintanya gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau tak cek dulu ya jadwalku. 28 jam berapa kamu? Pagi Kak, Nah, pagi sesi 1. berarti berangkatnya 27 toh. Iya, Heeh, nanti coba tak cek jadwalku. 27 itu kapan? 27 itu ya 27 Kak, Senin. Oh, Senin ge aku prei pisan. Nah, iso aku ntar kowe dek ketoke. Iya Kak. Coba nanti tak cek nak chat temanku dulu ya. Iya. Mm-mm. Oke, wes kita fokus dulu yuk. Nah, jadi oh ya, kita belum berdoa ya, Dek, tadi. Ya udah belum Udah ya. Kak.
Udah. Ya. Bali. Oke. Nah, pas dari persamaan lingkaran. Nah, ini kalau nggak dipelajari sulit, tapi kalau udah dipelajari mudah. Tapi enak tapi nih, soalnya ini rumusnya oke banget. Nah, jadi aku minta kamu, yo perhatikan. Nah, persamaan lingkaran. Nah, kamu tahu lingkaran yang kamu pelajari di Iya. SD? Nah, itu ada keliling, Hmm. ada luas. Kalau keliling rumusnya apa? Coba inget nggak? Pi kali yang itu tuh Kak, yang pi itu tuh Kak. Apa? Dua, dua per 7 kali lupa Kak. Selalu ya. 2 PR kalau keliling. Oh iya, Kalau dua pi. nah, kalau luas 2 PR kuadrat. Orang kedua, PR kuadrat ya. Jadi kalau keliling itu 2 PR, kalau luas PR kuadrat. Nah, itu untuk dasaran aja. Nah, tapi di persa di persamaan itu beda. Dia memakainya XY. Nah, jadi bentuk umumnya ya, ini. Ini tuh bentuk umum. Bentuk umum itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat, di dalam lingkaran itu ada namanya R. Itu jari. Nah, karena lingkaran itu bangun datar, bukan bangun ruang, jadi kamu agak gampang ya. Jadi dia itu komponennya cuma juring, tembereng, dan lain-lain itu penting. Ini ya ada namanya diameter. Diameter itu dari puncit sini ke puncit sini itu namanya diameter. Nah, persamaannya itu ada 2 ding. Nah, kalau dia pusatnya 0, itu menggunakan bentuk dasar. Tapi kalau dia berpusat, artinya dia berpusat 3,5, 6, bla bla bla. Pokoknya ada angkanya intinya itu menggunakan A sama B. Ya, jadi pusatnya AB. Jadi apa? X X X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kamu harus catat 1, 2, 3 poin-poin yang tak ini kasih di sini karena ini udah benar-benar poin-poin yang benar-benar rangkuman. Jadi kayak udah ringkes banget gitu. Nah, terus itu ya, di kalau pusat itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Sebenarnya apa sih yang sulit? Nggak sulit. Cuma ditambah min A ditambah min B. Nah, berarti ngapal kene gampang. Nah, saiki ngapal kene yang pusat. Ada 2 rumus. Cara mencari pusat dan cara mencari jari-jari. Cara mencari pusat gimana, Kak? Gini, min untuk X, jadi pusat itu ada 2 ya, Dek. A biasanya sebutannya pusat kan AB ya. Jadi ini A, ini B. Cara mencari A itu min setengah A, cara mencari B itu min setengah B. Nah, di sini A dan B itu berbeda. Jadi kamu membedakan A kecil dan B besar itu beda ya. Kalau A kecil itu pusat, kalau A besar itu adalah di sini. Bentuk umumnya ini. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BX plus C. Nah, ingat, A di sini adalah koefisien depan X. Ya, B di sini adalah koefisien depan Y. Jadi, ingat, A kecil dan B kecil dan A besar dan B besar itu berbeda semua. A kecil dan B kecil itu pusat, sedangkan A besar itu koefisien depan X dan B besar koefisien depan Y. Dah. Nah, terus ya itu mencari pusat. Jadi mencari pusat itu min setengah A, min setengah B. Dan AB-nya itu yang koefisien, bukan yang pusat. Nah, jari-jari mencarinya adalah A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat min C. Jadi sebenarnya ini rumusnya itu sesimpel ini, tapi kalau kamu kembangkan lagi, A di sini adalah pusat, B di sini adalah pusat, sehingga
A pusat itu mencarinya min setengah koefisien depan X, dan B kecil itu min setengah koefisien depan Y. Nah, gitu ya. Jadi kalau pusatnya udah diketahui, AB-nya udah diketahui, kamu tinggal pakai ini, A kuadrat plus B kuadrat min C. Tapi kalau belum diketahui, berarti kamu memakainya bentuk yang nomor 3, gitu ya. Nah, mungkin kamu ini masih awang-awangan karena belum ketemu soal, ya nggak apa-apa. Nanti kita ketemu soal. Nah, terus ada lagi cara mencari jarak dari titik ke titik dan cara mencari jarak dari titik ke garis. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalau mencari jarak dari titik ke titik itu D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. X2, X1 ini yang mana? Nanti diketahui 2 titik. Misal 2, 1, 3, 4. Nah, berarti ini X1, Y1, ini X1, X2, Y2. Nah, ditempatkan ke sini. X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, itu untuk titik ke titik, ingat ya. Nah, sekarang kalau jarak dari titik ke garis, garisnya bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya di lingkaran tuh banyak banget. Jadi kamu harus mengidentifikasi satu-satu ya. Jadi garis di sini adalah AX plus BY plus C. Nah, D-nya gimana? Nah, ingat AB. AB di sini koefisien depan X, koefisien depan Y. Nah, terus berarti AX1 plus BY1 plus C. X1, Y1-nya yang mana? Ini titiknya ya. C-nya yang mana? Koefisien di sini. Nah, lah sedangkan ini apa? Ini yo A plus B di sini gitu ya. Jadi rumusnya AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi ingat AB itu ingat itu kecil atau besar ya. Nah, yang terpenting lagi adalah saat kamu disuruh nyari garis singgung. Nah, jadi kita sudah tadi mempelajari pusat, jari-jari, jarak. Sekarang kita belajar garis singgung. Garis singgung ini bentuknya sangat-sangatnya panjang. Jadi kamu mau nggak mau hafal ya, karena kalau latihan soal banyak kan udah nggak mungkin. Jadi kamu ngafal aja dikit nggak apa-apa. Persamaan garis singgung. Kalau bentuknya seperti ini, rumusnya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, rumusnya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, rumusnya seperti ini. Jadi dewe-dewe. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu rumusnya. Nah, perhatikan cuma ditambah X sama Y. Gampang toh? Nah, kalau kamu menemui bentuk seperti yang kedua, rumusnya tinggal kamu double. Nah, jadi double apa? Yang kuadrat kamu deklarasikan. Apa namanya? Deskripsikan. Jadi X min A kuadrat jadi X min A kali X1 min A. Nah, X1 sama Y1 tadi apa? Ada titik lagi di soal gitu ya. Nanti soalnya tak kasih tahu apa. Nah, sekarang kalau bentuknya yang ketiga, tambah. Kalau X kuadrat Y kuadrat tinggal tambah X1 kali X, Y1 kali Y. Beda nih di A sama B-nya. Di AX, itu nanti berubah jadi A, kan AX ini ya. Nah, ditambahi X1/2. Ditambahi Y1/2. Tapi bentuknya di sini A/2 dikali X1 plus X, B/2 kali Y1 plus Y. Jadi hafalkan aja deh kayaknya. Dan pahami gitu ya, pahami letaknya di mana. Jadi biar nggak salah. Terus setelah garis singgung kita ke gradien. Nah, gradien di sini adalah M, biasanya disebut M. Nah, nanti kamu biasanya disuruh nyari gradien itu kan M ya. M itu adalah turunan. Kamu udah tak kasih turunan kan dulu? Udah kan, Dek? Udah. Nah, turunan itu apa, Dek? Y aksen. Ya.
Jadi jika diketahui persamaan garis pakai turunan, pakai rumus. Rumus gimana? M sama dengan minus A per B. Minus A apa? Koefisien depan X. B apa? Koefisien depan Y. Jadi A itu koefisien depan X, B itu koefisien depan Y. Tinggal ditambahin minus. Minus A per B. Jadi nyari gradien itu ada 3. 1 pakai turunan. 2 pakai rumus. 3 pakai bentuk garis. Nah, kalau pakai bentuk garis, M-nya itu terletak pada koefisien depan X. Dan bentuknya Y sama dengan MX plus C. Kalau bentuknya bukan MX plus C, nggak bisa. Jadi, bentuknya harus MX plus C. Contoh, Y sama dengan 2X plus C. Berarti M-nya mana? M-nya berapa? M-nya berapa? M-nya Kalau bentuknya 2X plus C, 2X plus C, 2X plus 5. Berarti M-nya berapa? 2. Betul. Kalau ntar kalau dia 5x plus 2y sama ditambah 6 sama dengan 0, M-nya berapa? M-nya 5 bukan, Kak? Berapa? 5. Salah. 2. Salah. Kalau bentuknya Putus-putus, Kak. Oh, masa? Udah enggak? Iya, udah enggak. Oke. Kalau bentuknya Y, MX plus C, M-nya ya depan X. Tapi kalau bentuknya Y-nya ada koefisiennya, nggak boleh. Kalau bentuknya seperti ini, gunakan rumus kedua. Minus A per B. Jadi berapa? Berapa, Dek, jadinya? Itu dijumlah apa gimana, Kak? Bukan dijumlah. Hei, M tadi gimana toh? Kalau pakai rumus, minus A per B. B. A-nya berapa? A-nya 6. Alah, wis salah sih. A-nya iso 6 iki. Hmm, 5. Betul. B-nya berapa? 2. Nah, jadi M-nya itu min 5 per 2. Kok bisa jawabannya 6 iki? Ya. Kirain tadi. Iya, Oke. Kak. Ya, bisa. Berarti lanjut. Nah, catatan. Kalau kamu disuruh nyari sejajar, berarti M-nya kembar. Ya, M-nya kembar. Kembar. Tapi kalau tegak lurus, berarti M-nya istilahnya dibalik. Nah, dibalik gimana? Misal aku punya M min 5. Berarti kalau dibalik berapa, Dek? Jadi 5. Dibalik itu 5. artinya negatif jadi positif, tidak pecahan jadi pecahan. Jadi kalau M-nya itu 2, berarti kebalikannya ya 1 min 1 per 2. Wah, dari 2. positif jadi negatif, jadi dari nggak pecahan jadi pecahan. Pecahan. Gitu ya. Ya, Kak. Ya Allah, rumusnya kayak banget deh. Saya tidak kuat dengan lingkaran ini. Terakhir ini rumusnya. Ya. Rumus garis singgung lagi. Nah, ini paling penting, part paling penting. Biasanya sering digunain ini ya. Ini deh yang pertama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya. M di sini apa, Dek? Gradien. Nanti bentuknya Gradien. macam-macam, Dek. Jadi garis itu bentuknya tadi lingkaran itu kan bentuknya X1 X X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. X min A, X Y min B sama dengan R.
R. Nah, bentuknya yang tadi. Nah, nanti caranya itu. Putus-putus, Kak. Ah, enggak ide, lancar ih. Putus. Masa Tapi tak? gambarnya Kak Ria kok ini ada. Ah, sumpah. Iya, Kak. Apa jaringanmu, Dek? Lah, aku pakai wifi loh. Lancar ih. Kayak iya, Kak. Wifi-nya lemot. Udah, Dek. Udah. Ya, bentar. Tak pateni sih HP ku wifi ini. Oh, lah mati bisa. Yo ya, jadi kalau rumusnya itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Lah, kok hilang? Kok hilang sih, Dek, kamu? Wifi-nya, Kak, kayaknya. Walah, bae wifi-mu toh. Makanya kok kene iki lancar-lancar wae. Bentar, tak ganti data dulu, Kak. Ya. Dah. Bentar, Kak, bentar. Ya Allah. Ngelek. Udah, Dek. Ya, Kak. Dah, yakin? Udah. Yo. Nah, jadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Rumus kedua, Y min B sama dengan M kali X min A ditambah plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, mungkin kamu bingung di sini. Nah, di sini kan aman ya. Di sini kan ada nanti dua titik. Ada Y1 sama X1. Nah, kalau di sini ada BA itu karena di sini ada pusat. Nah, di sini ada pusat. Nah, Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Aman, sih. Y min B, di sini cuma pusat. Nah, cuma pusat kan. Nah, terus R, M, 1. R itu jari-jari, M itu ya, apa diagram? Gradien, ya. Nah, udah. Aman. Pokoknya ini hafalkan aja. Kalau keluar ya. Kalau keluar, semoga keluar.
Nah, terus langkah penyelesaiannya. Nah, nih. Kalau kamu disuruh nyari persamaan, tentukan pusatnya dulu menggunakan rumus yang kita telah hafalkan tadi. Min setengah A, min setengah B. Ingat, A sama B di sini adalah koefisien. Depan X sama Y. Terus cari jari-jarinya. Jari-jarinya adalah menggunakan R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus C. Terus cari gradiennya. Nah, gradiennya gimana? M sama dengan minus A per B atau menggunakan Y aksen. Jadi awal, tentukan pusat, tentukan jari-jari, tentukan gradien, masukkan ke rumus. Rumusnya yang mana, Kak? Yang ini. Rumus garis singgung ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contoh, apabila, tak kayak soal sewe, nek nu, kok ndak bingung. Apabila lingkaran berpusat di titik 7,6 dan melalui titik 10,10, maka persamaan lingkaran tersebut adalah. Nah, berarti ini ada kata-kata pusat. Otomatis kalau ada pusat kamu udah menemukan A, B. Nah, berarti A-nya berapa? A7. A7B6. Melalui titik berarti ada X, Y. Berarti 10,10. Berarti X-nya 10, Y-nya 10. 10. Ya. Terus cari jari dari pusat. Nah, jari-jari dari pusat. Rumusnya gimana, Dek, tadi? Kalau udah ada AB, kamu aman, ada pusat. Berarti pakai rumus yang A plus B kuadrat minus C. Nah, berarti di sini bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini hanya untuk rumus garis, ayo. Kan garisnya tadi nggak ada C. Kan kalau ke C itu ada X plus Y plus C sama dengan 0. Biasanya kan kayak gitu kan kalau garis. Ada, berarti nggak bisa. Berarti jari-jari nggak bisa pakai rumus ini. Masukkan ke rumus untuk mencari jari-jari. Berarti cari jari-jari dulu ya. Kan tadi rumusnya tentukan pusat, tentukan jari-jari, cari gradien, masukkan ke rumus. Pusat udah ada. Ya, kita masuk ke langkah kedua, cari jari-jari. Nah, cari jari-jari berarti ya, menggunakan rumus ya. Kamu pokoknya ini harus apa deh, banyak menghafal rumus ya. Soalnya aku gak tahu lagi cara gimana lagi selain menghafal. Menggunakan pusat ya. X min A plus Y min B sama dengan R kuadrat. Berarti gimana? Ayo. X tadi 10 min 7 plus 10 min 6. 10 min 7, 3. 10 min 6, 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Berarti 9 tambah 16, 25. Nah, itu R kuadrat. Ingat, biasanya ngomong lali. Soalnya R kuadrat. Nah, berarti R-nya di akar. Berarti R sama dengan akar 25. Berarti R-nya 5. Oke, langkah kedua, checklist. Udah ketemu pusat, udah ketemu jari-jari, sekarang masukkan ke rumus. Berarti rumusnya yang mana, Dek? Yang atas apa yang bawah? Nggak pakai. Karena rumusnya banyak, jadi tak sarankan kamu, ini rumusnya kan rumus garis singgung. Kalau ini rumus lingkaran biasa, jadi ini bukan mencari garis singgung. Kalau bukan mencari garis singgung, rumusnya ya rumus lingkaran. Rumus lingkaran tadi ada yang pusat, ada yang enggak. Nah, ini kebetulan ada yang pusat nih. Berarti kamu pakai rumus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 7 kuadrat plus Y min 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Pusatnya udah diketahui, jari-jarinya udah dicari. Nah, cara mengkuadratkan ya udah bisa toh. Depan kuadrat
X kuadrat dikali 2 kali min 7 kali X berarti min 14X. Ditambah min 7 dikuadratkan berarti 49. Yuk, mengajarkan kayak gini harus bisa loh ya. Terus yang kedua, Y kuadrat 2 kali min 6 kali Y min 12Y min 6 dikuadratin 36. Harus paham loh ya. Nah, terus berarti 5 kuadratnya 25. Terus X kuadrat dikumpulkan. Yang kuadrat-kuadrat dikumpulkan. X kuadrat plus Y kuadrat min. Yang X, Y dikumpulkan. Terus yang konstanta, yang angka doang dikumpulkan. Nah, berarti 14, 12, 49 tambah 36. Berapa, Dek? 8, 5. 85 kurangi 25, 60. 60. Ya wes ketemu jawabannya iki. Dan ini ada soal di SPN kemarin gitu. Tapi kalau Tanmi ya nggak tahu ya, kita nggak bisa menebak-nebak. Yuk, karena nomor 2 kamu cari sendiri, wes. Masih belum paham, Pak, Kak. Alah, wes iso. Yuk, gas ke. Pusat jari-jari tak kasih ini kamu catat dulu soalnya nanti tak kasih rumusnya di atas. Udah, Kak. Berapa? Maksudnya udah nulis soalnya. Alah. Tadi kan sudah nulis. Sip. Tuh, ini ya. Pusat jari-jari itu rumusnya. Kak, berarti itu setengah 10x kuadrat gitu dulu, Kak. Piye.
Ini caranya pakai yang tadi tak, Kak? Ya, berarti ya gimana? Tadi kan jari-jari itu rumusnya min setengah A, koma min setengah B. Nah, kok ini jari-jari toh? Ini pusat. Pusat kan? Berarti ya kalau pusat berarti gimana? Min setengah kali min 10, koma min setengah kali 8. Yuk, hitung sendiri. Itu nggak dikuadratkan toh, Kak? Kalau mencari pusatnya enggak, kalau mencari jari-jarinya ya. 5 sama min 4 bukan nggak? Berapa, Dek? 5 sama min 4. Dek. Sip. Yuk, cari jari-jarinya. Rumusnya mana, Kak? Jari-jari tadi. Pakainya yang akar A kuadrat itu, Kak. Iya, betul, Dek. Pakai yang R kuadrat.
Kak, jadinya negatif apa bukan, Kak? Maksudnya, Hasilnya oh, lah berapa dulu? 25 ditambah min 16 dikurangi 23 bukan, Kak? Ayo, berapa hasilnya? Akar min 32. Yuk, salah. Masuk akar Salah. ada min. Asik, wi. Coba ulang. Kalau min 4 kuadrat itu jadinya min apa positif, Kak? Positif. Min dikuadratkan positif. Oh iya. Akar 18, Kak. Yakin? Iya. Salah, no. Coba. Kamu salahnya di mana? Coba. Loh, itu ditambah, Kak. Iya, kan A kuadrat Yang plus B kuadrat. dikurang. Walah. Aman. Aman. Man. Oke, Berarti lanjut. malah yang kurang. Dah. Yuk, lanjut. Yang Nomor 3. Terakhir, yuk. Terakhir. Bismillah. Oke,
Kak itu pakai rumus yang mana, Kak? Gimana, Dek? Pakai rumus yang mana? Pakai rumus hitung jarak antara P dan garis L, titik ke garis rumusnya ini. Udah lupa ya. Nih, nomor 2. Dua berarti. Oh, yes. Eh, Tiga bukan, Kak? 3. Iya. Sip, bener. Yeay. Tumben bisa. Alhamdulillah. Jadi udah bisa ya. Oke. Insya Allah. Yuk, kita review bentar. Dari sini nanti ada persamaan garis dan lain-lain. Ini nanti semua materi di sini tak kasih ke kamu. Nah, kamu bisa pelajari sampai selesai ya. Ya. Dan apa ya? Besok kita udah mulai pembahasan soal. Jadi sisihkan waktu sedikit ya. Cuma kita besok 2 jam aja ya, Dek. Eh, Iya, soalnya Kak. tuh soalnya Bareng-bareng kita teman. paket satu paket itu 40 dan itu tuh udah termasuk matematika aja. Nah, terus TPA itu beda paket sendiri. Jadi kayak kalau cuma bahkan 1 jam pun 1 jam, bahkan 2 jam pun kurang untuk membahas matematikanya. Jadi kan itu ada 5 paket soal. Besok kan kamu tinggal 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tinggal seminggu kan. Kan nggak mungkin banget kalau satu paket sehari kayaknya nggak mungkin selesai. Yakin aku. Nah, jadi kita pokoknya bahas sebanyak mungkin 2 jam itu dan semoga apa? Dan semoga bisa selesai gitu. Karena dari pengalaman kemarin tuh nggak selesai kalau cuma enggak cuma kalau bahas 40 soal karena itu banyak ya. Jadi ya selain selain dari kita les ini kamu belajar sendiri,
apa aja soal yang telah kita bukan soal iya soal-soal dari materi-materi yang telah kita pelajari kamu cari latihan-latihan soalnya gimana contoh-contoh soalnya gimana contoh soal SPPN cari Google banyak ataupun YouTube yang udah tak kasih itu udah lengkap semua jadi kamu bisa simak jadi jangan ada waktu longgar di minggu-minggu ini udah prihatin aja ya terus tambahi salat tahajudnya atau apa karena karena kan kamu nggak daftar apa-apa ya, Dek ya? Iya kan? Daftar Kak. Ya apa? Mau ikut mandiri UNS juga nanti Kak. Oh Kalau nggak ya, keterima itu. ya nggak jangan gitu, Dek. Kalau ya semoga aja keterima gitu ya. Ya nggak, Iya, itu kan cadangan ya. Kan iya. kamu fokusnya kan ke dinasannya ya. Bismillah gitu aja. Tambahin doanya gitu selain ikhtiarnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin selanjutnya bisa kita bahas di besok pertemuan besok. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dapat bermanfaat bagi tes CBT tanggal 28 besok. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, kita tag ke picture dulu, Dek. Iya Kak. Oke. Satu, dua, tiga. Eh, malah hilang tuh. Belum, belum. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sama sekali lagi jaga kesehatan ya, Dek. Ini musimnya batuk pilek, jadi kamu jangan minum Iya es, Kak. jangan minum, jangan kena, jangan kena angin malah dan lain-lain. Ya, terima kasih, Dek Diva. Eh, Sama-sama. Dile Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hi guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn on notification supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Peace.